Suatu hari, ia pernah menempuh 7 jam perjalanan di pedalaman Kalimantan, semata untuk mengeksplorasi keindahan alam di Kalimantan, mempertautkannya dengan keindahan fashion wastra Nusantara desainnya untuk keikutsertaannya di Indonesian Fashion Week. Ia pun pernah terlibat di Paris Fashion Week, dan keduanya, baik di Paris maupun di Kalimantan itu belum pernah terbayangkan sebelumnya, karena aslinya ia bercita-cita sejak SMA menjadi seorang arsitek. Dan cita-cita itu pernah ia tempuh, pernah ia jalani setelah ia lulus dari arsitek. Ia sempat menjadi arsitek, tetapi sejak hasil karyanya menjuarai lomba desain fashion muslim di sebuah majalah muslim, ia lantas full totalitas sebagai fashion designer. Ya, perjalanan kehidupan. Karya-karyanya makin luas dikenal, pelanggannya makin banyak. Namanya Lia Kusumaningdia, tetapi kini ia lebih dikenal dengan Lia Afif. Assalamualaikum, saya Lia Afif, fashion designer muslim Indonesia. Saya fashion muslim yang menggunakan wastra Nusantara. Alhamdulillah, saya lulusan dari arsitektur ITS tahun 93 A28. Yuk teman-teman datang ya di acara reuni nanti. Saya ada di situ loh. Ada beberapa koleksi saya untuk acara itu. Jangan sampai nggak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, konco-konco sangat tulites. Masih bersama saya TATT OCK di acara podcast Ngobrol Semangat Ngobrol Asik 93 ITS dalam rangka 30 tahun angkatan 93 ITS tahun ini, gitu ya teman-teman. Moga-moga yang nonton diparingi sehat, diparingi lancar usahane, dikembangkan segala satunya. Kali ini kita bersama Neng Lia Kusumaningdia alias lebih ngetop Lia Afif dari arsitektur 93 alias A28. A28 ya. Dari Cak Salim mau tadi apa jenenge? Angkatan BB, angkatan BB. Nah, gimana Neng Lia? Bisa jadi dari arsitektur ke fashion design. Fashion design. Panjang sih Mas ceritanya. Sebenarnya nggak instan sih. Instan kopi lah Mbak. Basicnya sih sama sebenarnya di arsitek sama di fashion design. Karena kita sama-sama belajar tentang art, kita belajar tentang komposisi, belajar tentang irama, dinamika, seperti itu. Jadi saya masuk dari seorang arsitek ke fashion design itu mudah. Hanya beda bahannya aja. Kalau arsitek kan bahan bangunan. Kalau di fashion design adalah kain-kain seperti itu. Sebenarnya sih setelah lulus dari arsitek itu saya sempat sekolah bidang Khusus desain. Di bidang arsitek juga sempat kerja di situ. Sempat juga sekolah interior waktu itu. Jadi berkecimpung di dunia arsitek kurang lebih 2-3 tahun. Tapi karena saya kadang-kadang sudah boring juga, terus kebetulan waktu itu saya kerjanya bareng sama suami. Jadi rasanya nggak enak kalau bidangnya sama gitu loh Mas. Jadi saya mencari sesuatu hal yang bisa saya kerjakan, karena intinya saya tuh nggak boleh ikut orang, kerja nggak boleh ikut orang, karena takutnya saya akan incah di situ. Jadi mungkin karena saya seorang wanita nggak boleh kerja, rasanya mikirnya gimana gitu loh. Apalagi sudah kuliah juga rada susah gitu kan. Ya udahlah, saya mencari sesuatu yang bisa saya kerjakan di rumah dengan ambil sekolah desain lagi di Susan Budiarjo. Wah, tapi Susan Budiarjo itu. Ya di alumninya ya. Alumninya banyak yang jadi desainer kondang gitu. Ya, karena memang pengajarannya juga memang kita lebih fokus juga di situ. Jadi setelah sekitar itu
tahun 2006 ya sempat mengikuti lomba rancang busana muslim di majalah Nur, salah satu majalah muslim terbesar pada saat itu. Ikut lomba rancang, alhamdulillah dapat juara 1 waktu itu. Jadi setelah itu Itu rasanya yang bikin yang bikin jadi iya, apa jadi namanya, wah di sini nih kayaknya nih. tolak ukur nih kayaknya. Jadi Waduh, KTT baliknya di situ ya. kayaknya nih passion saya di sini nih, lebih asik di sini. Ya sudah, saya coba istiqomah, lebih tekun di sini, ikut asosiasi, ikut event-event. Jadi untuk mengasah ilmu saya, mengasah desain saya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tetap istiqomah dan bisa bertahan brand Lia Afif sampai sekarang. Dan Lia Afifnya sendiri mulai tahun berapa? Ya sejak saya Pas lomba itu sudah pakai. sudah kedaftar di HQ Iya, segala macam gitu. sudah itu sudah kebetulan nama suami saya kan Afif. Jadi kalau pakai nama Lia Afif kan kalau untuk di brand dunia busana muslim kan masih ada nuansa-nuansa Arabnya atau Timur Tengah gitu kan, boleh dah pakai brand itu supaya orang juga gampang ingetnya gitu. Jadi sejak itu saya lebih konsisten di bidang fashion dengan selalu mengangkat wastra dari awal. Mengangkat wastra. Wastra itu apa? Wastra itu Yang adalah masih awam gitu ya? kain Nusantara. Yaitu Kain Nusantara. seperti tenun. Kan di Indonesia banyak banget tuh Mas. Mulai tenun, Iya. songket, ulos dari Medan, batik, seperti itu. Walaupun sekarang seluruh kabupaten, seluruh kecamatan itu mempunyai motif batik orang di Indonesia. Gitu. Tapi memang baru diadakan ya? Atau memang sudah lama. Sudah lama. Iya. Kalau yang tenun kan kita tahu di NTT itu NTT. banyak tenunnya. Dan di NTT ada 27 atau berapa kecamatan itu setiap kecamatan motifnya beda. beda-beda? Itu pun saya tahunya setelah saya diundang oleh Taman Nasional Kelimutu untuk datang ke sana untuk ikut mengenalkan tenunnya di sana sebagai Instagram model ya waktu itu. Jadi coba saya untuk menunjukkan inilah tenun daerah ini seperti itu dan saya mewujudkan dalam baju. Kebetulan yang ini enggak ada ya? Ini adalah batik semua nih. Batik. Ya. Yang tenun? Tenun ada beberapa, nanti ada koleksi saya, foto-foto saya koleksi yang waktu saya disupport Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat juga? Ya, waktu itu saya disupport oleh Bayangkari Nusa Tenggara Barat. Oh, Bayangkari. Mengangkat tenun NTB, kancah nasional, waktu itu di Jakarta. Paling jauh nih Pak, nyari kain kemana paling jauh? Paling jauh ya Kupang itu, Kelimutu itu. Terus Kalimantan juga. Aceh juga ada. Aceh udah pernah? Ada, ya. Toba? Ya, Medan. Saya pernah sampai ke pengrajinnya ke Medan sana, ke Toba juga. Tenunnya keren-keren. Saya lebih senang ke pengrajinnya. Dia tahu gimana proses pengerjaannya, gimana pewarnaannya. Satu tenun itu 1 bulan. Satu tenun 1 bulan? Jadi berarti mahal dong harganya kainnya? Iya juga sih, kalau sudah sampai di pameran di Jakarta sudah mahal, tapi kalau masih di pengrajin kan kita bisa dapat dari pengrajin gitu. Jadi intinya itu saya dengan para pengrajin adalah simbiosis mutualisme. Jadi saya merasa bahwa siapa lagi kalau nggak kita ikut melestarikan karya dari para pengrajin gitu. Pengennya awalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang saya lebih dikenal orang dengan sebutan salah satu desainer yang selalu konsisten dengan menggunakan warna yang alhamdulillah. Berarti memang brandingnya di situ ya? Iya, walaupun kadang orang banyak nih di sana dengan motif-motif yang lain, ada yang print, ada yang motif-motif yang lain, tapi kalau saya tetap konsisten dari pertama kali sejak tahun 2006 saya sudah mengangkat motif-motif Nusantara gitu. Menang pada lomba itu pun saya bikin motif batik, bukan batik maaf, Dayak. Budaya. Iya, waktu lomba itu saya bikin etnik juga, jadi bikin motif sendiri dengan menggambar motif Dayak untuk ditampilkan di lomba. Gitu. Berarti kalau Nusantara memang mau bawanya ke internasional gitu ya? Iya. Sudah kemana-kemana aja Pak selain di Paris? Selain Paris, saya pernah ke London 3 kali sih. 3 kali di London, yang event yang benar-benar mengesankan bagi saya itu waktu saya ke London. Karena London itu
Kami ada berlima desainer Indonesia, semuanya mengangkat wastra dan kita tidak ada yang maksudnya istilahnya tamu dari Indonesia kita bawa ke sana, enggak. Jadi tamunya penontonnya tuh bener-bener orang London yang datang dan mereka nonton tuh ngantrinya Masya Allah panjang banget dan diliput salah satu media TV terbesar di London dengan menyebutkan ini adalah salah satu real tren di dunia, yaitu menggunakan motif batik terus baju muslim. Ya, baju Nusantara dengan baju Muslim Ya. gitu kan di sana juga. Nah, nyebutnya salah satu tren dengan keluarnya baju muslim di kancah internasional gitu. Jadi sampai kita juga nggak tahu nih tuh masuk di TV nasional paling besar di sana. Jadi benar-benar suatu hal yang bikin saya semakin semangat untuk selalu ikut event yang ada di luar dengan mengangkat wastra. Sudah ada pelanggan-pelanggan dari luar Kalau gitu. kita keluar Malaysia, kalau di sana waktu saya show di mana? Tokyo di Jepang itu semua koleksi fashion show saya dibeli oleh dubes Kazakhstan dari saat itu. Karena dia seneng banget sama batik, dia itu bawa batik Tuban waktu ke sana. Jadi dibeli semua koleksinya. Jadi rasanya wah, karena mereka seneng karena itu batiknya pewarnaan alam seperti itu. Jadi filosofi kainnya itu mereka tanyakan. Jadi ada nih beberapa video yang menunjukkan ini loh batik tuh seperti ini. Mereka ngira itu print. Padahal setelah tunjukin, diliatin prosesnya, baru mereka susah ya bikinnya. Gitu. Ya. Karena mereka tahu tingkat kesulitannya, kemudian mereka bisa mengapresiasi, Iya. kemudian ada nilai tambah buat. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Tapi tetap pembelian terbesar kalau kita kan di Indonesia itu sebagian besar penduduknya kan Muslim. Jadi dan daya belinya di Indonesia kan mereka ya di Indonesia kan orang senang belanja ya. Itu yang lebih besar. Kalau di luar saya cuma fashion show aja. Kalau kota fashion di Indonesia, kalau menurut Pastilah Maria, Jakarta sebagai Jakarta. pusat. Iya. Bukan Bandung, bukan. Tetap Jakarta. Tetap Jakarta ya. Event terbesar seperti Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Jakarta Fashion Food Festival semuanya di Jakarta. Dan itu melibatkan kadang ada buyer gitu. Saya pernah nih diundang di Malaysia oleh seorang datuk di Malaysia itu semua tiket. Kalau ngomong data, aku melingi Siti Nurhaliza. Itu semua tiketnya di itu semua, di handle semua. Jadi kita cuma datang bawa baju. Karena pameran di Jakarta. Iya, Kamu sudah kenalnya tahu di dulu? Jakarta. Oh, karena Terus waktu mereka yang ada di Malaysia ngundang beberapa desainer, termasuk saya masih Tang Yunas juga datang ke sana. si Tang Yunas. Lama-lama ini orang-orang lama mesti tahu Tang Yunas. Ya, itu disiapin semuanya dan mereka mengundang para datin-datin untuk datang untuk beli seperti itu. Jadi lebih desainer Indonesia dihargai di sana. Dikomparkan kan desainer. Nanti kalau ngomong Jakarta, nggak pengen pindah Jakarta. Saya lebih senang bisnisnya di Surabaya. Saya kalau ke Jakarta cuma event aja. Walaupun banyak customer saya yang di Jakarta. Kadang ada yang kesini khusus cuman ngukur, fitting, sebaju, pulang. Jakarta. Itu satu dua yang seperti itu. Jadi benar-benar kadang orang kalau ke Surabaya browsing mau ke sini. Jadi ada tujuan kemana gitu ya. Ada acara kami. Jadi destination ini, destination. Alhamdulillah jadi destination juga. Jadi Surabaya selain ke Pahlawan ke Bali ya. Seperti itu sih. Kalau Surabaya sendiri ekosistemnya buat desainer? Karena Surabaya kan kota terbesar kedua ya, setelah Jakarta juga bagus deh perkembangannya. Karena event-event saya di Surabaya juga banyak. Gitu, jadi berimbang lah. Gitu, Jakarta, Surabaya. Kalau di Jakarta saya ada di Sarina. Oh ya, Sarina. Ini Sarina yang baru. Ya. Direnov kemarin sama Pak Menteri itu. Iya, betul. Jadi lebih enak di Surabaya sih. Secara kalau buat day to day ya? Iya, betul. Di sana aduh stres mas. Capek di jalan, capek juga kadang paling mentok seminggu lah di Jakarta. Udah pengen pulang. Kalau yang desainer yang baik kan kalau Malia kan desainer fashion sebagai by accident gitu ya. Karena awalnya dulu kan maunya kan arsitek gitu kan. Iya, betul. Tapi saya merasa itu bukan by accident, itu proses kali ya, Mas. Oh, proses. Itu proses kita. Tapi memang dari SMA pengen masuk arsitek. Dari SMA pengennya arsitek.
cita-citanya jadi arsitek keren dari tukang insinyur. Keren lah arsitek lah. Jadi tukang insinyur. Tapi kalau masih ITS dulu paling serem Mas. Bang serem. Cowok semua. Zaman dulu lah ya, zaman dulu Ya, lah. ya, ya. Zaman kita kuliah yang paling banyak ceweknya cuma di arsitek. Arsitek. Yang bisa 50-50 ya arsitek ya. Gitu. Ya, ya. Yang lainnya kalau friend, bukan 50-50 tapi kalau friend. Kalau arsitek apa 50-50, yang lainnya kalau friend aja. Jadi kalau mau ke kantin pusat itu ngeliat dulu. Rame enggak? Wah, Banyak arsiteknya, biasanya baru di sana. coba kalau sering ke kantin ya pasti ketemu aku lah. Aku di kantin ya. Kalau kantin bareng-bareng nggak berani sendiri. Oh, iya. Iya, harus rombongan. Bapak rombong. Wah, itu kalau sendiri, waduh, Mas, salah masuk kayak sarang penyamun. Ya, ya. Masuk kantin sendiri loh ya. Jadi harus barengan. Kalau nggak ada anu Mbak, berdongeng Mbak. Hah? Pernah terima order yang paling mahal gitu, boleh disebutkan nggak Mbak? Aduh. Itu bisa order untuk kawinan. Anu ya, khawatir jadi anu ya, viral kemudian diburu bersama orang pajak. Nah ini. Allah ya. Kalau kawinan juga sering ya, yang untuk Alhamdulillah. kan ada beberapa desainer yang memang khusus untuk kawinan aja gitu ya. Saya bilang kalau ada yang pesen untuk kawinan, saya buatin gitu. Ya, ya, ya. Tuh. Kadang-kadang kalau sama arsitek tuh, mungkin ya karena basicnya di arsitek ya, kadang-kadang pernah diminta ngisi untuk Oh, jadi apa di kampus? di kampus. Berapa anak ya dulu ya Cie ya? Lebih ya 50-an ya. Di itu kok di. Tapi di kampus belum ada, kalau di ITS belum ada rencana bikin sendiri khusus untuk fashion gitu. Di kampus sendiri, kira-kira? Dulu pernah. Bukan maksud saya sebagai jurusan, kalau di kampus sebelah yang Gajah Duduk kan sudah ada gitu kan. Oh, ya. Belum itu. Jadi kalau Kayaknya harus ngumpulin kampus itu. Karena kan ini bisnis besar kalau menurut Mbak Lia kan. Iya, Masih- kalau ngasih pelatihan itu sama Pemkom. Terakhir kemarin sama Pemkot Surabaya. Ya. Cuma pelatihan aja sebenarnya cukup ya, nggak perlu harus sampai kuliah S1 gitu. Kira-kira. Sebenarnya sih agak-agak susah tuh mengenai irama. Yang basic saya irama, komposisi warna itu yang agak susah. Dan beberapa tim kan, ada beberapa tim yang bantu. Sekarang di butik sendiri, di butiknya Mbak Lia, total sudah berapa karyawan kalau boleh tahu? Ada ya kurang lebih 25 ya Mas. 25 saudara-saudara, 25. Banyak ya. Banyak itu dan berkah itu karena 25 itu kan pasti ada tanggungan keluarga di rumah. Iya, ada yang kadang masih ngerjain di rumah karena dia punya. Kalau mereka udah ikut saya udah lebih dari 10 tahun, 5 tahun lebih, udah tahu kerjaannya, baru melahirkan anak, mereka masih bisa sini ngambil kerjaan, kerjakan di rumah. Tapi kebanyakan pas udah umurnya udah 5 tahun, anaknya udah balik lagi. Gitu. Nah, sebagai desainer Mbak, punya desainer favorit nggak? Iyalah, pasti itu. Siapa Mbak kalau boleh? Ya, saya tuh paling seneng lihat Denny Wirawan. Denny Wirawan. Ya, itu idenya nggak mati-mati. Denny Wirawan. Nah, kalau idenya nggak mati-mati, Mbak Lia kalau ngambil ide biasanya dari mana? Nah, itu yang bikin stres. Kalau kayaknya gaya zaman kuliah tuh masih ke bawah. Gaya zaman kuliah. SKS. Oh, SKS. Tapi kan gawe oblong. Kira kayak kuliah kayak oblong. Sistem kebut semalam Oh, sistem itu masih tetap kepake sampai sekarang. Ternyata di mana-mana ya. Kemarin kalau teman-teman ikut yang podcastnya Gesit, itu namanya juga SKS. Ini Mbak Lia juga SKS juga. Zaman kuliah kalau kita ngerjain yang namanya paket, ngerjain tugas yang harus rendering. Dulu kan yang masih cat cuma dikit Mas. Ya, Kita semua ya. main tangan nih. Iya. Kalau ketumpahan apa, aduh, bikin marker udah sampai ngantuk-ngantuk. Mungkin bisa juga ya ngerasain kayak temen-temen yang Sekarang nggak kalau mandi ngumpulin tugas. sekarang kalau main tangan bisa viral itu KDRT itu main tangan. Aduh, itu bener-bener kami ditempa zaman-zaman kuliah kita yang seperti itu, yang SKS kadang ngumpulin tugas
belum sempat mandi juga, itu juga sering. Nah, ngomong zaman kuliah, paling lucu apa nih? Paling lucu zaman kuliah? Yang lucu ya ada temen yang makanya udah mau jadi kebakar. Itu bukan lucu lah, sedih lah itu. Sedih lah itu. Itu mau pulang 1 semester. Itu sedih itu. Ini namanya Asli. Tapi itulah namanya indahnya bebek. Untung SPP cuma 180.000 itu. Kalau seperti UKT sekarang nangis-nangis itu 1 semester kebakar. Kan kita bikin tuh yang namanya market dari korek api. Market tadi, oh ya. Iya, jadi bikin bentukan bangunan gitu, bukan bangunan sih, bentuk fase gitu ya, yang naik turun gitu kan. Kita bikin dari bahan korek api. Bayangin, udah mau ngumpulin, ada punya temen Terus ada yang iseng gini ya. keluar politik. Bangun. langsung cus, wah, aduh. Terus zaman kuliah kita kalau kita nggak ada tes gambar ya, kecuali kalau ada kafe anak-anak sekarang kan harus tes Oh gambar iya, dulu. iya benar-benar. Nah, kita masuk arsitek tuh nggak tahu. Karena cuma tes PMBTN aja Kita kan kan. nggak bisa nih gambar apa, kita mampu nggak gambar tuh nggak tahu. Yang namanya kursi taruh di atas meja, kita dari posisi mana suruh gambar. Itu nggak cuma sehari, besok apalagi taruh meja suruh gambar. Ini kita kuliah apa sih? Belajar gambar. Jadi memang istilahnya Lubungnya dulu Pak, waktu SMA sudah pengen jadi arsitek itu nggak kebayang harus kayak gitu loh. Ingat ya dapat nilai 8 seneng datang wajahnya itu 14. Wah salah standar tuh. Kalau Salah standar nilai gitu. kalau pas arsitek beda kan sama teknik lain. Kalau teknik lain kan nilai pasti kan, angka nilainya. Kalau kita nggak, artnya bisa dosen itu yang mempengaruhi. Suka nggak sama punya kita? Nah dosen yang paling berkesan Bali ya. Ada nih namanya Pak Yosef. Dia paling Woi Pak Yosef ya. keren dia, memang Almarhum ya? bagus. Belum ya? Pak Yosef masih Sugeng ya? Uh. Pak Sugeng, Pak Yosef. Pak Sugeng, Pak Yosef sehat terus Pak Sugeng. Sampai Pak Sugeng. Selalu Sugeng ya Pak Yosef. Saya kena dosen pembimbingnya Pak Endro Pongo. Dan kan belum tahu nih waktu ujian TA itu siapa yang dosen pengujinya. Waktu gambar ditimbul semua, Pak Yosef masuk ke ruangan saya. Padahal dia tuh paling dikenal. Aduh jangan sampai kena Pak Yosef. Kalau gambarnya jelek, aduh bisa dibantai. Masuk ke ruangan dilihatin aja gambarannya. Wanyain gini-gini nih. Itu Pak Yosef keluar. Kita bukan dosen penguji. Jadi udah spot jantung duluan. Itu yang benar-benar aduh paling sering sama Pak Endro Pongo. Kalau kita nggak bisa gambar, pasti tanyain. Ini kok kayak gambar. Ada salah tuh teman saya nih. Ada cerita nih teman saya. Tenang, nggak akan disebut. Nggak akan disebut. Jadi tonton saja. Terus tanyain gini, Pak saya udah lulus. Iya udah lulus ya, tapi kamu jangan jadi arsitek. Kenapa Pak? Kamu tuh gambar pohon aja dekonstruksi. Anyar iki, gambar pohon dekonstruksi. Anyar iki. Terus akhirnya bener, teman saya itu nggak jadi ambil nggak jadi ambil arsitek. Dia lebih terkenal dengan markomnya. Oh, saya ngerti tapi jangan menyebut nama. Terus suatu ketika kita reuni kan ini di arsitek datang. Pak, saya bener Pak, untung nurut sama Bapak. Kenapa? Saya nggak boleh jadi arsitek. Loh lah kok boleh nanti? Iya Pak, karena gambar pohon aja dekonstruksi. Kenapa saya jadi arsitek? Tapi teman-teman arsitek sering gitu ya, masih sering kumpul ketemu secara rutin gitu ya? Iya kalau yang bebek itu ada, kan biasanya grup WA itu kadang-kadang sepi ya, nggak rame terus kan, awal-awal aja rame. Ini udah grup seberapa tahun, udah tahunan, nggak pernah sepi tiap jam itu kayak baca komik. Itu disebut arsitek soalnya baca komik. Soalnya kalau kemarin itu kita baca novel. Ini baca arsitek memang luar biasa. Baca komik, bukan baca novel. Luar biasa arsitek. Gambaran dikirim bisa nih gue dari grup. Lihat grup penuh gambar itu. Iya, jadi nggak pernah ada yang serius. Ngomong serius nggak pernah ada. Walaupun ada yang DPU, ada yang di mana. Masuk baca grup WA itu rasanya sudah kembali lagi ke zaman dulu. Nah sekarang nih, kan
anu ya sudah dengar kalau ITS 93 mau Ada reuni. ada reuni gitu ya. Ya, Nah biasanya dikumpul di arsitek begitu terus kumpul Hmm. bareng-bareng gitu. Kira-kira sudah bayangin tuh. Saya pernah. bayangnya gimana bayangnya? Bayangin wah ini klasik nih ketemu teman-teman yang ini pasti itu. Selain itu biasanya mereka itu ada acara yang arsitek itu. Setelah acara reuni nggak tahu kemana. Pasti pergi. Pernah kejadiannya pergi ke Sumeneb. Dan sepanjang perjalanan ada hal-hal yang kecil jadi kenangan. Yang busnya mogok, yang dorong, yang apa. Dorong anak sing motor, sing wedok sing nyuruh. Ajaib memang arsitek. Ajaib memang arsitek. Kecuali memang katanya Bebe ini memang Masya Allah. Ada nih teman saya di Jakarta. Pantesan Bayu pengen pindah arsitek. Kacau Bayu. Ada nih teman yang aslinya dia dari Jakarta. Masuklah dia di ITS nih di Surabaya. Dan dia pengen banget bisa bahasa Jawa ya. Bahasanya memang medok banget tapi Jawanya medok. Udah lama gak ketemu di Jakarta sama teman-teman tuh cerita tuh. Istrinya mek bingung. Ini kok bahagia banget ya suaminya ngumpul sama teman-temannya arsitek. Ngomongnya bahasa Surabaya semua. Oh dia bahagia. Jadi bisa ngomong melampiaskan ngomong bahasa-bahasa itu. Kerendiannya dengan berbahasa seperti Maksudnya Jombang ya kalau Mbak Lia ya? Kalau saya Jombang. Jombang kan masih agak-agak Mataram gitu ya. Apa itu? Satu sudah arek. Waktu masuk Surabaya gitu kan banyak sing cacuk bisuan gitu, awal-awal gitu, agak kaget nggak? Enggak. Sudah hafal itu sama aja sih kalau Sama Jombang. aja. Tapi enggak separah Surabaya. di Surabaya. Tidak Tidak sebrutal sebrutal. Surabaya. Nah harapannya nanti di acara ITS 93 kira-kira? Ya ketemu sama teman-teman yang bisa menjadi apa ya obat kita keras ya. Kayak gitu kan kita lebih akrab, lebih mengenal lagi. Ini kan seluruh angkatan ya. Seluruh Jadi- jurusan ya. Jadi yang acara kita ini teman-teman angkatan 93 ITS itu adalah kita dipersamakan nasib Hah? diterima di UMPTN ITS tahun Ya. 93 atau diterima di D3 maupun di Politeknik Perkapalan maupun Elektronika tahun 93. Jadi Oh. jadi hanya itu yang menyamakan kita. Semua yang masuk mau Ya. keluarnya lewat mana, mau keluar lewat pintu depan, mau keluar lewat pintu belakang, monggo saja datang kumpul dengan Oh, kita. gitu ya? Jadi masalah apa namanya kelulusan itu sekedar kertas Hanya dan formality. formalitas. Loh, tapi itu juga loh Mas, waktu namanya kita wisuda sempat anak arsitek sempat ya. Jadi aduh lihat bukunya itu kan kelihatan nih lulusan apa IP-nya kan tinggi-tinggi. Oh yang arsitek Masya Allah, Mas mah. IP 3 tuh nggak ada. Kalau dulu ada bikin petisi, Jadi ngenes gitu loh. Aduh, ini IP-nya kayak gini semua ya. Karena kita penilaiannya bukan nilai yang baku yang 80, 90. Enggak, Mas. Nah, kalau gambarnya kita kurang bagus kan ya. ya. Karena dosennya bukan Pak Tinusidin. Ya, Kalau Pak Tinusidin ya bagus, ya bagus, semua dapat A kalau Pak Tinusidin. Nah, bener lah. Dan setiap itu semuanya ada gambar apa SPA ya? SP itu, SPA itu apa ya? Perancangan, struktur perancangan. Jadi ya ada gambar itu teknik gambar yang kita seperti kursi dinaikin di meja suruh gambar itu ya ada 2 semester kayaknya. Seperti gambar kursi aja 2 semester ya. gambar-gambar gitu apa namanya istilahnya itu sampai lupa aku nggak tahu. Ya. Jadi bener-bener aduh belajar gambar. Kadang ada nih temen namanya Bebek juga sih kita. Jadi waktu gambarnya orang sih minta bantuan temen call friend. Foto gambarin temen, gambarin orang gitu, gambarin orang gitu. Kan kadang nggak bisa gambar orang, sekarang malah gambar orang tuh. Proporsi Ya. orang. Dulu nggak bisa, pasti dibantuin. Nah itu, enaknya sih. Jadi kangen juga sama teman-teman. Kapan sih jadinya? Sampai 7 tanya kapan Oktober. sih jadinya? Kawan-kawan, acara puncaknya di 7 Oktober, hari di- Sabtu di ITS di Geraha. Sudah di booking, jadi tinggal kita menyempatkan waktu ini. Siapa? Kan dekat ya ITS. Oh deket. Kan ada lim. Dan Ada lim yang jemput kok. Jangan khawatir. Aku yang ngizinin gitu. Gitu.
Saya Lim sama Belinda. Jadi teman-teman, jadi yang di akunnya channel kita ini, akun YouTube ini adalah Paguyuban ITS 93 gitu ya. Jadi nanti kalau dari nama sih memang teman-teman memang sangat apa namanya, visioner gitu, futuristik gitu. Jadi paguyubannya sendiri masih belum ada teman-teman. Jadi nanti kita akan mencoba mengarah ke sana. Apalagi kita di ITS itu kan biasanya hanya akrab di jurusan begitu ya. Ya, Kita termasuk yang pertama nyoba ngumpulin satu ITS begitu yang dipersamakan tadi. Nah, itu seperti itu. keren deh. Jadi mungkin ke depan, apalagi kita sudah mau jelang 50 ini ya. Kalau teman-teman kan masih yang di yang di perusahaan swasta, yang di PNS gitu kan ada batasan usia pensiun 5 tahun lagi, 6 tahun lagi gitu. Jadi mungkin akan masih bisa kerjakan. Kalau Mbak Lia ini kan yang enak gitu, jadi nggak ada usia pensiun. Kira-kira ada bayangan umur pensiun berapa, Mbak? Lo ini sudah nyiapin regenerasi ya, Mas. Oh, sudah regenerasi ya? Sudah nyiapin ya? Ya harus. Kalau gitu apa namanya yang lanjutin siapa? Saya mikirnya kan sudah bersusah payah dari nol gitu. Kalau nggak ada yang lanjutin emang. Emang lah. Jadi Tapi kan brandnya kan bisa dijual. Kebayang nggak jual nama brandnya? Nah itu. Ini saya udah ngader anak saya sih. Oh, Dari gitu. itu kan cewek cuma satu. Dia lulusan di Esmod. Terus Ekspor apa? Esmod sekolah mode di Jakarta. Oh, sekolah motor. Heeh. Memang dari awal memang dipersiapin. Pendidikan. Ya, alhamdulillah dianya senang. Jadi dari awal dia udah di tes psikotes. Iyalah, yang penting itu memang harus seneng lah. Kalau nggak Up-nya seneng dia itu lebih susah. tinggi daripada exactnya. Ya sudah. Itu walaupun dia udah punya brand sendiri, jadi dia bisa handle brand saya, punya brand sendiri, jadi bisa pegang beberapa brand. Maksudnya seperti itu. Karena banyak sih teman-teman saya yang di bidang fashion design itu kalau tidak ada kaderisasi ya udah nggak ada yang terusin lagi, banyak sekali gitu. Tapi ada juga yang saya lihat sukses kaderisasi seperti contohnya si Sesa. Itu kan anak-anaknya Brandnya apa brandnya? si Sesa. Si Sesa. Iya, itu kan yang punya Mary Pramono, orang tuanya. Mary Pramono punya anak-anak itu dengan brand si Sesa. Jadi kaderisasinya tetap bisa juga. Jadi rasanya harus ada kaderisasi. Ada kaderisasi. Terus apa lagi yang kira-kira yang sudah disiapin? Iya. Sementara ya itu aja sih, kalau yang anak-anak laki kan mereka kuliahnya di Ilkom. Jadi kadang ya cabutan mamanya yang pakai, ayo ini mama mau ini bikin rilis, gitu. Bantu. Jadi mereka bisa handle, kalau saya nggak bisa, mereka yang preskon. Jadi yang nanganin preskon jadi apa sudah ada ya? Udah, kita preskon kan Saya kemarin itu browsing nemu beritanya Mbak Lia yang apa di Jambret itu ya. Oh. Seru. Oh, itu seru itu. Ditanya terus, coba ditanyakan itu. Itu lagi sepedaan, ngelup di Basra. Ngelup ya. Ya, kalau ngelup itu kan saya biasanya pagi, jam 6, setengah 6 itu udah berangkat, setengah 7 udah pulang. Nah pada saat pulang di depan Siloam, ini ada jambret ngambil handphone saya dari belakang. Dia masukin saku. Ya mungkin karena saya juga Tapi memang waktu itu lagi musim banyak HP hilang di sepeda. sebelum saya tuh ada juga kejadian di Jembatan Bayangkara orang yang sama. Ketawanya pada saat sampai rumah kan kenal nih banyak teman-teman fotografer yang di Basra itu, dia upload di statusnya, hati-hati ya rek, wongnya wes muter-muter. Tuh. Saya sampai rumah tak buka nih namanya HP lo mas, ini yang jambret aku tadi pagi saya gitu. Nah itu, saya minta dong fotonya, kasih fotonya, Tangkap itu. orin, Apa ketangkap itu? ketangkep. Sepedanya ketangkep, orangnya lari, buron. Sampai sekarang dikejar sampai mana-mana dan gitu. Karena alhamdulillah atensinya dari pihak kepolisian ada, dari teman-teman media kan siang itu kebetulan saya siang ada pemotretan gitu kan di butik sini. Jadi teman-teman media pengen nanyain, loh kejamret di mana mbak? Laporannya mana? Mereka langsung teman-teman media membantu nanyakin juga, terus
kelanjutannya sampai apa? Lah kok malah viral. Kalau beritanya tentang fashion sih nggak apa-apa ya. Ini kejamret. Biasanya nemu di pet juga berapa gitu loh. Ada berita ini. Ya, Sampai sekarang masih ngelup. masih. Cuma sepeda aja ya. Iya, sepeda aja. Sudah berhenti. Ya, 10 tahun aja jadi roda 3 gitu kan. Ya kan upgrade roda. Upgrade jumlah roda. Paling jauh ke Suramadu. Buaya. Suramadu, udah pernah? PP. Oh, PP. Ya perasaan aku. Bilangnya, dekat ke situ dekat. Kayaknya ikut mas. Nah kok sampai sana. Mandek iki mas, iki balik numpak Grab, boleh mancal maneh. Itu, aduh. Pernah juga waktu ke Malang nyoba yang di itu loh. Kalau akasia tahu ya, akasia restoran akasia baru yang dari Dieng naik ke atas. Oh iya iya iya. Kan rumah saya di Pondok Blimbing. Iya, iya. Kayaknya sepedaan di Malang. Kayaknya tujuannya. Nah, suami Udah saya, Blimbing ke Dieng ya lumayan lah ya. ya lumayan mas. Nah itu yang arah yuk naik terus lah. Soalnya nggak pernah ke sana. Suami saya sok tahu juga. Nanti sampainya sana tuh tidar kata. Oh ya, gak tekan-tekan. Sampai atas sendiri yang akasia. Sampai sana tanya ke orang, mas ini aja. Itu nanti sampai Sengkalen bu. Ah Sengkalen. mulai. Ya, yes. Daripada stres ya. Sepedaan aja pagi-pagi. Tapi ya Sama gitu. suami ya. Sama suami mas. Ada klub gitu mungkin klub Enggak, sepeda. enggak. Ya sempat diajak tapi saya nggak dulu deh. Soalnya siang-siang mereka kalau sepeda. Sampai siang. Nggak sampai sih ya. Kalau sampai siang kosong. Balikinnya lama. Kalau cari siang tuh jadi nungguin. Masih ya ya ya. Ya. Jam 7 udah balik harus. Enggak ada gos. Anak-anak. Ada kokok itu kan. Mestinya sih ada sih mestinya teman-teman itu. Mestinya Ada ada kalau kokok ada. tuh. sipil juga itu juga. Sipil juga apa komunitas gowesnya gitu. Kira-kira itu Mbak Lia, terima kasih banyak waktunya. Sama. Kira-kira ada harapan yang mau sampaikan ke Dengan adanya reuni ini hal yang sangat menarik ya Mas ya, karena kita dipertemukan dengan teman satu angkatan, tidak menutup kemungkinan kita ketemu dengan teman yang lama jadi baru, teman baru. teman yang lama jadi baru saudara. Salah ya? Teman Benar. baru tapi sebenarnya sudah lama. Iya, teman baru tapi sudah lama. Itu yang Teman baru, itu yang benar, teman baru tapi sudah lama. Kayak Mas Tato aja kan, saya nggak pernah ketemu. Iya, nggak pernah Tapi ketemu. ternyata temannya Mas Aang, saya kenal, temannya Yusuf, teman saya sama. Ternyata kan di sini kita ketemu saudara baru lagi. Jadi dengan bisa menambah silaturahmi ya Mas. Iya. Tidak menutup kemungkinan kan apa yang bisa kita sinergikan juga ada. Ya seperti apa namanya mutu dari 30 tahun angkatan 9 ITS tetap bersinergi untuk negeri. Melalui Wah. proyek soal impian kau sih padamu negeri kami berbakti. Masuk kau sih apa jenenge kena gawe Tapi saringan ikut itu enggak? Apa namanya boykot enggak? boikot lah. Oh enggak asrama ya. Ikut boykot enggak? Boykot. Dihukum enggak? Ya dihukum lah. Dihukum di gone cobaan apa? Nune deluntung itu. Ternyata ya. Itu boykot kok. Siap, betul. Sama aja ternyata ya. Nakalnya anak-anak zaman-zaman dulu tuh kalau dihukum sih ketawa aja ya. Iya. Kene mbiyen paling pol kenakalane iku menggo dunia arsitek loh. Iku butuh keberanian tingkat tinggi. Ceweknya ada berapa sih kalau di kapal? Di mesin kapal nggak ada. Hah? Nggak ada mesin kapal. Laki semua. Lagi semua. Itu kan bener kan masuk ITS tuh usahaan penyamun. Lagi semua. Cin, jangan gitu, Cin. Kalau sipil Masih 14. Mesin itu 2, yang satu sampai lulus, yang satu pindah ke berarti mainnya ke UNER ya? kenapa? Mainnya ke UNER. Aku dengan dibuyak utais cukup bisa.
Ya Allah, benar-benar anak ITS tuh kalau orang UNER atau orang lain lihat itu arsitek tuh mesti jaketan, terus tulisannya arsitek, Iya. arsitek apa? ITS sama belakangnya tuh Iya. di jaketnya tuh Ya itulah, yang itu loh. udah kelihatan itu. Woi, Iya, kenceng, begitu jaketnya jadi kan mesti langsung anak ITS itu pada muter di Srikana, muter di Pengerlannya. Kacau arek guys. Muter-muter doang ning Srikana itu. Kalau Bapu kan masih baru kan, Bapu kan kita mau lulus itu kan 97 98-an lah. Jadi kini kita beda ini pas Afrikana loh. Oh iya, Demi ya, demi perjodohan. Berhasil. Enggak berhasil. karena lingkungannya ITS kan ya ketemunya lanang tok. Iya. Tapi apa namanya arsitek ya, ceweknya mau 50-50. Kayaknya paling banyak arsitek yang angkatan kita. 50-50 tadi kan. 50-50. Hampir 50-50 tetap banyak 50-50. cowok. Yang lain kalau friend dia 50-50. Hampir 50-50. Untung aku tuh arsitek. Jadi kamu lambe. Tapi nggak salah Mas, ini kalau saya tetap di bidang fashion ini, tetapi teman-teman saya yang ngebantuin saya kebanyakan juga arsitek, fotografer, arsitek, markom nih, arsitek juga. Kita tampilkan. Terus yang bagian ngebantuin untuk desain, bukan untuk apa namanya bikin judul atau apa pemberitaan narasi itu dulu tuh juga dari arsitek juga, Petra. Walaupun ada teman dari jurnalis atau dari mana gitu ngebantuin masih kan kalau kita bikin judul kadang-kadang buntu kan Mas. Apalagi saya sering event setahun bisa sampai 5, 6 minimal 5 event yang saya ikutin. Nah menentukan judul kan harus ada artinya. Di media sosial juga ada yang bikin sendiri berarti. Media sosial kalau yang Lia Afif saya sendiri. Lia Afif saudara-saudara. Kalau mau follow. Kalau yang official saya ada tim. Karena kalau kenapa saya pegang sendiri, kalau saya ngejawab customer DM itu kelihatan antara kalau yang Pegang owner admin. pegang sendiri sama admin. Itu lebih banyak menariknya. Karena memang banyak relasi itu ya, apa namanya? Iya. Berkait secara personal begitu ya. Iya. Masalah desain itu. Iya, karena Bisa. saya ada di medsos itu nggak pernah ketemu 2 tahun ya kayak ngobrolnya kayak saudara nggak pernah ketemu WA-an aja suatu ketika 2 tahun kemudian beliaunya ke sini sama suaminya mah bengong ini udah kenal lama udah baru ke sini sekarang istrinya bilang gitu lo kok akrab banget katanya karena kita ketemunya lewat sosmed hanya komunikasi lewat WA belum pernah ketemu dan itu nggak cuma satu banyak banget yang seperti itu. Jadi benar dengan adanya sosmed itu membantu banget. Apalagi kalau kita bisa sendiri interaksi di situ. Nah ini kalau soal kucing ini, Nah. hobi ini. Ini kucing tuh Jadi sebenarnya kan aku berkucing om. Kan situ. salah komunitas suami saya, Mas. Oh salah komunitas. Gara-gara pandemi, teman suami saya salah komunitas. Ketemunya teman-teman yang catering kucing yang suka lomba. Oh. Jadinya akhirnya komunitasnya ketemu orang-orang yang suka lomba. Jadi kucingnya banyak, akhirnya punya catering. Nah, ini ada yang catering kucing di atas tuh, ada 30 kucing. Wih 30 kucing. 30 guys. 30 guys, ada yang mau cari kucing guys. Tuh, jadi ya silaturahmi akhirnya ketemu. Saya harapkan nanti di ITS pun juga seperti itu. Kita ketemu dengan teman baru yang sebenarnya lama, ternyata sama-sama di ITS, mungkin bisa menimbulkan hal yang baru seperti itu tadi. Bisa juga membuka apa namanya lapangan pekerjaan yang baru atau apa kan? Ya, Siapa tahu. Gitu. kan silaturahmi memperpanjang rezeki kan. Iya, Jadi nambah teman, nambah healing bukan nambah permasalahan gitu. jangan sampai. Jangan sampai. Ambil yang positifnya aja. Walaupun kadang-kadang orang
Aduh yang namanya ironi negatifnya banyak juga. Tapi kalau kita positive thinking kan kita dapat yang Ya, ya. positifnya. Gitu. Oke, konco-konco, diingat tanggalnya 7 Oktober Oh 7 Oktober. 2023 hari Sabtu. Itu nanti acaranya seharian terus dipantau di akunnya kita di YouTube di channel Paguyuban Panitia 93, di IG di 30 tahun angkatan 93 30 ITS, di Facebook cari saja Songo Telu pasti ketemunya dengan kita. Begitu teman-teman, terima kasih Mbak Lia waktunya. Ada lagi yang mau sampaikan Pak Rian gitu. Aduh jangan. Kata Pak Rian kalau Kayak iso Parian. Bye Parian bye. ya wis larek Ando Dawet, Loh. Ando Dawet nang pasar Melauran. Nyabrang sithik nang Papan tuku sepatu. Songo Telu rek arep reunian. Is. Catet tanggalnya Oktober tanggal 7. Teko ya rek. Sehat-sehat terus sampai titik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivat. Teman-teman, kalian waktunya butuhnya juga luar biasa, kucingnya juga luar biasa. Masya Allah. Mentol gomule.